datang dari Bapak Situmorang. Mau bertanya pendeta, Wahyu 20 ayat 8 dan 9. Apa pengertian Gog dan Magog? Ini ada kutipan ayatnya. Dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Pertanyaannya, mereka itu siapa? Bukankah semua orang telah mati? Tolong penjelasannya Pak Pendeta, terima kasih. Oke, kita akan bacakan terlebih dahulu. Tolong dibacakan ayatnya. Ya. Wahyu 20 ayat 8 dan 9. Dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Ayat 9. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasihi itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Demikian Pak Pendeta. Terima kasih. Kitab Wahyu penuh dengan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bahkan gambaran yang ada di dalam ayat yang baru dibaca oleh Stephen tadi, itu di Wahyu 20 ayat 8-9, itu gambaran apa yang akan terjadi setelah masa 1000 tahun itu. Ya, setelah masa 1000 tahun itu. Dan menggunakan istilah-istilah perjanjian lama, karena ini adalah kitab Wahyu, penglihatan, dan dinyatakan apa yang didengar, ditulis, apa yang dilihat, digambarkan dengan kata-kata. Dan Rasul Yohanes, apa yang dia tuliskan, apa yang dia lihat, banyak yang menggunakan istilah-istilah dari Alkitab Perjanjian Lama untuk menolong para pembacanya memahami apa maknanya. Jadi pada waktu kita baca kata Gog dan Magog, dan inilah satu-satunya di dalam kitab Wahyu, yaitu Wahyu 20 ayat 8 dan 9, di mana ada kata Gog dan Magog. Kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, maka kata Gog dan Magog ini ada di dalam kitab Yeskiel, pasal yang ke-38 dan 39. Panjang sih, ada 2 pasal, tapi bolehlah kita baca 1 ayat atau 2 ayat. Coba kita lihat ayat yang kedua, pasal yang ke-38, ayat yang kedua. Hai anak manusia, tunjukkanlah mukamu kepada Gog di tanah Magog, yaitu Raja Agung dari Mesek dan Tubal. Bernubuatlah melawan dia. Dan kalau kita baca seterusnya, mereka ini berada di utara, dan ini menggambarkan musuh yang datang dari utara. Dan kalau kita baca ayat pasal, maka Tuhan Allah akan menghukum raja yang namanya Gog yang berasal dari Magog. Tuhan katakan di dalam pasal 39 ayat 1, dan engkau anak manusia bernubuatlah melawan Gog dan katakanlah lawanmu, hai Gog, Raja Agung negeri Mesek dan Tubal. Kenapa Tuhan menghukum mereka? Karena mereka telah menganiaya umat Tuhan, menindas orang Israel, menawan orang Israel, lalu membuat orang Israel itu hidup di dalam penderitaan. Itulah sebabnya Tuhan Allah mengatakan, aku akan menjadi lawanmu. Dan Tuhan telah mengatakan melalui nubuat kitab Yeskiel, dan Yeskiel ini adalah nabi yang hidup sejaman dengan Nabi Daniel dan memberikan pekabaran-pekabaran kepada orang-orang yang ada di dalam pembuangan di Babel, bahwa Tuhan Allah akan menghukum bangsa yang telah menindas orang-orang atau umat-umat Tuhan ini. Di dalam
gambaran Wahyu pasal yang ke-20 itu dia punya setting adalah Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Lalu di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dalam Wahyu pasal yang ke-20 dikatakan bahwa orang-orang yang telah menang, orang-orang yang telah mempertahankan kesaksian tentang Yesus, yang tidak menyembah binatang dan patungnya itu, mereka akan hidup kembali dan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Dan itulah kebangkitan dalam ayat yang ke-6. Bagaimana dengan orang-orang lain yang tidak percaya kepada Tuhan dan yang telah menerima tanda binatang itu dikatakan dan menyembah patung itu? Ayat 5 mengatakan orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Ya, dan kebangkitan pada sebelum masa 1000 tahun itu, di mana orang-orang yang benar itu bangkit, itulah kebangkitan yang pertama. Karena ayat yang kelima mengatakan orang-orang yang mati yang tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, orang-orang mati yang lain itu artinya yang tidak setia kepada Tuhan itu, tidak bangkit pada kebangkitan yang pertama itu, berarti mereka akan bangkit pada kebangkitan yang kedua. Nah, inilah yang disebut dengan mereka yang akan dipimpin oleh setan itu sendiri, iblis itu sendiri, 10, ya. Maka setelah 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Kenapa? Karena sudah ada orang-orang yang dibangkitkan, yaitu orang-orang yang tidak bangkit di awal 1000 tahun. Inilah orang-orang yang jahat, yang menentang Tuhan. Maka mereka itu akan bangkit dan akan dipimpin oleh setan. Ya. Lalu mereka mau untuk membinasakan umat-umat Tuhan yang digambarkan di sini berada di dalam kota yang dikasihi itu. Dan ini artinya sebagaimana peristiwa yang digambarkan dalam Yeskiel 38 dan 39 tentang Raja Gog dari Magog yang Tuhan hukum oleh karena mereka menindas umat Tuhan. Maka demikian juga di akhir zaman, dengan ilustrasi perjanjian lama itu tadi, maka kita boleh mempunyai suatu gambaran. Di akhir masa 1000 tahun itu, maka orang-orang yang mati di dalam kejahatan mereka dan tidak mau untuk menerima akan kasih karunia yang diberikan kepada mereka, maka mereka itu akan bersama-sama dengan iblis, digambarkan sebagai musuh Tuhan yang memusuhi Tuhan, seperti Raja Gog dari Magog yang datang dari utara, yang mau mengepung akan umat Tuhan. Tetapi Tuhan akan melepaskan umat-umatnya. Ia akan membinasakan iblis dan semua orang yang mengikuti dia. Itulah yang digambarkan di dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Terima kasih.